Selamat siang, Romo, Diakon, Suster, Frater, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tadi kita semua mendengar bacaan tentang Samuel yang dipanggil Tuhan pada kitab 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 19. Lalu, siapa itu Samuel? Samuel merupakan seorang anak muda yang menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Mengapa Samuel yang terpanggil? Tuhan menghendaki Samuel untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Sebab pada masa itu firman Tuhan jarang, bahkan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Tetapi bila kita melihat pada bacaan tersebut, awalnya Samuel mengira bahwa Elilah yang memanggil dirinya. Dan pada ayat ke-8, Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sehingga Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Lalu ketika Tuhan memanggilnya lagi, ia harus menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan dalam kehidupan kita, Beato Carlo Acutis merupakan seorang anak yang mendapat panggilan Tuhan di usianya yang masih belia. Sama seperti Samuel untuk melayani Tuhan dengan mewartakan firman Tuhan pada website yang ia buat sendiri, khusus untuk memuat mukjizat-mukjizat Ekaristi yang pernah terjadi, baik tempat maupun waktu terjadinya sejak umur 11 tahun. Oleh sebab itu, ia dinominasi sebagai pelindung bagi para pengguna internet. Sejak berumur 3 tahun, Carlo Acutis menunjukkan minatnya yang besar pada gereja Katolik dan juga pada Yesus. Lalu, pada umur 7 tahun, ia meminta untuk menerima komuni pertama di biara Santo Ambrogio. Dan kemudian ia meninggal pada 11 Oktober 2006 karena mengalami leukemia yang sangat mematikan. Artinya, ia mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyebarluaskan firman Tuhan melalui teknologi yang pada zaman ini banyak orang muda yang ahli dalam menggunakan teknologi. Tapi jarang yang menyebarluaskan firman Tuhan, bahkan menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi atau kesenangan belaka. Berbicara tentang panggilan, terkadang kita merasa kita sering mendapat panggilan, baik itu panggilan suara, panggilan darurat, dan panggilan video. Namun, kita juga sering mendapat panggilan yang berasal dari Tuhan untuk melayani Dia dan sesama kita. Tetapi, tidak banyak yang mau menerima atau menerima panggilan itu karena alasan yang beragam. Maka, tidak sedikit orang berpikir bahwa ia tidak bisa menerima panggilan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Artinya, melayani Tuhan harus penuh dengan pengorbanan. Jadi tidak perlu dalam melayani Tuhan haruslah memiliki ambisi ingin dihormati. Jangan seolah-olah merasa diri harus dipuji bahwa kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan ataupun sesama bila melakukan suatu pelayanan. Mari kita berdoa agar kita mampu melayani Tuhan dengan hati penuh iman dan tulus hati. Semoga kita bisa dengan penuh iman untuk mendengar, menjawab, dan menjalankan panggilan atau firman Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani gereja, dan melayani sesama. Dan semoga mereka yang mendapat panggilan Tuhan tidak menolak dan melawan panggilan Tuhan dengan alasan gengsi dan lainnya. Tuhan memberkati kita, amin.